Bagaimana? Puas? Lihat apa yang sedang terjadi. Makassar membara. Gedung DPRD-nya kini hanya tersisa puing dan arang. 3-4 nyawa melayang. Bukan karena peperangan melawan musuh, tapi karena kita sendiri yang membakar rumah kita. Tumbalnya saudara kita. Jakarta semakin bergejolak. Senen menjadi ladang penjarahan. Toko-toko dijebol, barang-barang diangkut tanpa ampun. Gas air mata bercampur dengan jerit ketakutan rakyat. Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Bengkulu, dan daerah-daerah lainnya, semuanya menyala dengan api dan amarah. Saudaraku, bukankah ini yang diinginkan para provokator itu? Inilah tujuan dari akun-akun anonim yang setiap hari menebar kebencian dan hasutan di media sosial. Mereka ingin kita marah buta. Mereka ingin kita kehilangan akal sehat kita. Mereka ingin bangsa ini hancur dari dalam. Dan harus kita akui, mereka berhasil. Mereka berhasil mengubah suara hati rakyat menjadi bara kerusuhan. Kita menuntut keadilan, kita menuntut kesejahteraan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Kita justru memberi mereka kemenangan. Kita membakar fasilitas kita sendiri. Kita menghancurkan ruang hidup kita sendiri. Kita menjarah toko tetangga kita sendiri. Dan akhirnya kitalah yang akan paling merasakan pedihnya akibat perbuatan kita sendiri. Percaya atau tidak, investor sudah melihat semua ini. Mereka yang tadinya siap menanam modal, menciptakan pekerjaan, kini mungkin berpikir ulang. Bahkan mungkin sudah ada yang bersiap angkat kaki. Apa artinya? Lapangan kerja kita akan semakin sempit, ekonomi akan semakin terpuruk. Dan jangan kaget bila PHK massal segera menyusul. Ini bukan ancaman, ini kenyataan pahit yang akan kita telan jika situasi ini terus dibiarkan. Sadarlah, jangan biarkan kita jadi pion dalam permainan orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Mereka menyalakan api, tetapi kitalah yang terbakar. Mereka meniupkan provokasi, tapi kitalah yang kehilangan masa depan. Kita sedang dipaksa saling menyakiti, sementara mereka bertepuk tangan di kejauhan. Hari ini kita harus berani berkata, cukup. Kita boleh marah, kita boleh menuntut hak, tapi jangan sampai kita hancurkan diri kita sendiri. Karena bila bangsa ini runtuh, yang paling menderita bukanlah mereka, melainkan kita, rakyat biasa yang hanya ingin hidup layak dan tenang. Dan kepada pemerintah, para pejabat publik, kami titip harapan. Jangan hanya hadir dengan gas air mata dan barikade aparat. Hadirlah dengan langkah yang menenangkan, bukan menakutkan. Kami tahu, kalian pasti bingung harus berdialog dengan siapa, karena gerakan ini tidak jelas siapa yang mewakili siapa. Masing-masing datang dengan kemarahannya. Jaga fasilitas publik kita dengan tegas, tetapi tetap manusiawi. Tindak para provokator digital dan penyusup lapangan tanpa ampun. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, agar keresahan tidak lagi menjadi bara yang mudah disulut. Dan satu lagi, perbaiki komunikasi publik kalian. Jaga diksi, jaga kata-kata, jangan sampai menyakiti hati rakyat lagi. Saudaraku, bangsa ini masih punya harapan. Selama kita mau menahan diri, selama pemerintah mau hadir dengan hati, kita bisa keluar dari kegelapan ini. Thank you.